Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Oke, sebelumnya yang saya hormati Bapak Sutanto SPDI selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 01. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri SDN Negeri 01 yang saya hormati pula. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang berkenan untuk hadir di ruangan kantor SDN Negeri 01 ini untuk menghadiri dalam kegiatan rencana tindak lanjut yang saya akan presentasikan kepada Bapak Ibu Guru semua. Oke, pertama-tama saya panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Oke, langsung saja nih terkait maksud dan tujuan saya berdiri di sini di depan Bapak Ibu Guru. Sebenarnya di sini saya akan mempresentasikan proyek tindak lanjut yang mana sebelumnya saya sebagai guru PJOK di SDN Negeri 01 ini mengikuti kegiatan PKG PJOK yang diadakan oleh BPGB Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pati. Sebelumnya sebagai pengantar mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya terkait apa itu PKG PJOK. PKG PJOK ini yaitu program yang diselenggarakan oleh BPGB Jawa Tengah yang mana ini sebagai program peningkatan kompetensi guru PJOK yang mana itu meningkatkan kompetensi di pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan dan ini tepat di bulan Desember, yaitu bulan terakhir yang mana saya sebagai peserta mendapatkan tugas untuk membuat rencana tindak lanjut terkait program pembelajaran berbasis proyek khususnya untuk mata pelajaran PJOK. Dan untuk proyek pembelajaran berbasis proyek kali ini saya mengambil tema yaitu Soltra atau Festival Olahraga Tradisional. Sebelumnya mohon maaf, ini di dalam tulisan itu kita menggunakan F yang harusnya menggunakan huruf V. Sebelumnya untuk Pesoltra ini yaitu sebuah festival olahraga tradisional yang mana dilatar belakangi oleh beberapa poin. Yang pertama yaitu permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang erat dan nilai edukasi sosial serta budaya. Namun dewasa ini beberapa permainan tradisional semakin tergeser oleh perkembangan teknologi modern. Anak-anak cenderung lebih mengenal permainan berbasis teknologi dibandingkan permainan tradisional yang mengandung banyak manfaat. Selain itu, kemajuan teknologi telah menciptakan gaya hidup baru yang lebih pasif. Anak-anak cenderung menghabiskan waktu dengan bermain ponsel dan juga memainkan game online. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah atau familiar disebut dengan PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam pembinaan pertumbuhan fisik, psikis, keterampilan motorik dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup sehat.
Melalui permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Dari terkait kasus tersebut, dari seberapa pentingnya yaitu permainan tradisional dan juga fenomena yang ada di sekitar kita terkait anak-anak makin kesini terlalu fokus dengan handphone dan alhasil malas, dan juga menyinkronkan dengan pembelajaran PJOK yang mana itu salah satu pilar pendidikan di negara Indonesia ini, yang mana untuk meningkatkan perkembangan gerak dan kebugaran anak. Dengan melihat aset SDMP 01 seperti kepala sekolah, guru-guru yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dan mendukung kolaborasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, peserta didik aktif bergerak, halaman yang luas dan mendengarkan suara peserta didik terhadap ketertarikan pada permainan tradisional dapat mendukung pembelajaran dengan model SEM untuk mewujudkan pembelajaran PJOK yang holistik. Jadi tema atau proyek yang saya ambil ini berdasarkan dari adanya aset-aset yang ada di lingkungan SDMK terkait satu adanya aset manusia yaitu kepala sekolah, guru-guru yang kompeten, dan juga fasilitas yang ada di sekolah, yaitu salah satunya halaman yang luas, dan juga akan ketertarikan siswa. Ternyata setelah saya observasi dan saya dalami, ternyata adanya ketertarikan anak-anak terkait permainan tradisional. Maka ini salah satu tema yang saya ambil, yaitu terkait dengan Festival Olahraga Nasional, dengan yang nantinya akan saya bungkus, akan saya kemas dengan model SEM. Mungkin Bapak Ibu asing terkait model SEM, mungkin sedikit saya jelaskan terkait model SEM. Itu adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran PJOK yang mana anak-anak itu lebih kita fasilitasi, atau istilahnya apa, kita berikan kesempatan untuk mempraktekkan pembelajaran PJOK yang lebih nyata. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu saya gambarkan lebih detail, yaitu anak-anak itu nanti akan kita fasilitasi dan kita beri kesempatan untuk mempraktekkan pembelajaran PJOK sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Contoh misal adanya pertandingan sepak bola, anak-anak itu nanti kita fasilitasi bagaimana menjadi seorang penyelenggara pertandingan. Ada yang berperan sebagai pemain, ada yang berperan sebagai supporter, pendukung, dan lain sebagainya. Yang pastinya anak diberi kesempatan untuk praktek langsung di lapangan dan menerapkan model SEM tersebut. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan saya terangkan lagi. Nah, itu latar belakang kenapa saya mengambil tema Festival Olahraga Tradisional. Yang selanjutnya ini tujuan dari program ini, program yang kami buat, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual, serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan tradisional dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Jadi kenapa di sini saya mengumpulkan Bapak Ibu guru, yang pastinya terkait dengan proyek ini saya susun bukan hanya sebatas saya sebagai guru olahraga dan nanti saya akan memberikan anak-anak untuk belajar PJOK, tetapi proyek ini nanti akan melibatkan Bapak Ibu guru selaku komunitas belajar sekolah yang mungkin untuk SDMK ini sudah kita kenal dengan Kombel Takmiku. Nah, itu saya nanti kedepannya akan bekerjasama dengan Bapak Ibu guru untuk menjalankan program ini. Indikator ketercapaian tujuan yaitu ada 3. 1. Peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan festival olahraga tradisional. Yang mana di sini nanti ada beberapa permainan tradisional yang nanti akan menjadi opsi untuk anak-anak bisa memilih, yaitu diantaranya ada gobak sodor, bahagia, boy-boyan, dan mungkin ada
pasti dan sebagainya. Ini memang tidak saya secara spesifik memberikan permainan tradisional apa, yang mana nanti untuk cabangnya apa itu nanti yang menentukan siswa. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan pendapat, voice, pilihan, choice, dan juga ownership atau kepemilikan. Jadi poin intinya di sini yaitu siswa dapat bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menentukan pilihan, dan bisa merasa oh ini adalah milik saya. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, dan percaya diri dalam menjalankan aktivitas. Nah, untuk visinya tadi sudah ada di tujuan program, yaitu diantaranya ada 3, ada voice, choice, ownership. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan program atau kegiatan PJOK dalam menyusun suatu program pembelajaran itu kita harus ada 3 poin, yang mana yaitu ada voice, choice, dan ownership. Voice di sini yaitu peserta didik menyampaikan gagasan terkait program yang akan dilaksanakan. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan. Seperti halnya ini program terkait permainan tradisional, anak-anak diberi kesempatan. Anak-anak terkait program ini, terkait permainan tradisional, sudah seberapa jauh anak bisa memahami ini. Dan yang kedua, choice. Peserta didik menentukan pilihan terkait cabang olahraga tradisional apa yang akan ingin dimainkan. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan untuk memilih cabang apa yang akan mereka mainkan dengan opsi beberapa yang sudah kita siapkan tadi. Dan juga ownership atau kepemilikan atau pemimpin. Biasanya ownership itu berkaitan dengan owner, pemimpin atau pemilik. Jadi peserta didik itu berperan sebagai pemilik program yang akan dilaksanakan. Jadi di sini semuanya itu berpusat kepada peserta didik atau murid, dari nanti programnya apa, bagaimana jalannya permainan, sistemnya bagaimana, apa saja kebutuhannya, nanti semua anak. Kita sebagai guru atau fasilitator hanya mendampingi dan mengarahkan. Capaian dan langkah-langkah ini capaiannya yaitu peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya, serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan tradisional, yang mana ada beberapa opsi permainan tradisional. Langkah-langkahnya yaitu 1. Melibatkan peserta didik selama program berlangsung, mulai dari perencanaan, persiapan, dan nanti puncak pertandingannya. Kita melibatkan anak sebagai tokoh utamanya di sini. Dan prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide kreatif tadi sesuai dengan visi, voice, gagasan anak itu seperti apa. Nanti kita berikan kesempatan itu di awal, seringkali itu waktu perencanaan. Dan serta memilih peran sesuai minatnya atau choice. Anak-anak diberi kesempatan memilih itu nanti waktu kita mempersiapkan program ini dan menempatkan mereka sebagai pemilik program. Jadi program ini dirancang untuk anak-anak dirasa memiliki atau berperan penting di sini. Bukan semata-mata kita sebagai guru atau pengajar memberikan tugas anak-anak melaksanakan ini, tidak. Semua itu berpusat kepada peserta didik. Untuk struktur program dan mitra komunitas belajar. Untuk struktur programnya ini berkaitan dengan kapan, di mana, siapa saja yang andil ikut serta dalam program ini, dan berapa lama waktunya. Jadi program ini dilaksanakan karena ini sudah masuk ke semester pertama dan ini di semester akhir. Jadi program ini kemungkinan tidak bisa dijalankan di semester ini. Jadi saya mengambil program ini nanti akan bisa dilaksanakan di semester 2, tepatnya di akhir semester 2. Waktunya berapa lama? Yaitu selama 3 minggu atau 3 minggu terakhir sebelum menjelang sumatif akhir semester. Pesertanya siapa? Jadi di sini saya mengambil hanya beberapa kelas
bukan seluruhnya karena ini masih dalam program perencanaan, dan insya Allah kemudian kalau memang program ini bisa dijalankan secara menyeluruh, nanti kita melibatkan seluruh siswa. Tetapi setidaknya ini sebagai sampel terlebih dahulu, dan nanti bisa menjadi contoh untuk anak teman-teman yang lain atau anak yang lain. Yaitu kelas yang saya ambil pertama itu kelas 5 dan juga 6 fase C, yang mana mereka sebagai fase tingkatan tertinggi di jenjang SD itu bisa lebih memahami dan sudah mudah. Dan di sini peran atau mitra yang kami libatkan yaitu satu adanya kepala sekolah sebagai aset manusia, yang mana beliau atau bapak kepala sekolah sebagai pengawas ataupun penanggung jawab program ini. Dan yang kedua, komunitas belajar sekolah KPS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi yang terdiri dari guru mapel. Nah, jadi dalam pembeli ini saya sebagai guru PJK berperan sebagai fasilitator anak. Dan wali kelas atau bapak ibu guru yang ada di SDMK, karena ini memang belum menyeluruh ya, masih ranahnya kelas 5 dan 6. Jadi wali kelas berperan sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dan kepanitiaannya. Di satu sisi sebagai koordinator, nanti wali kelas atau guru kelasnya berperan sebagai pengamat atau mengamati siswa itu perjalanan bagaimana, dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi ini prakteknya nanti GOM-nya itu akan melibatkan seluruh warga sekolah, baik itu bapak ibu guru, kepala sekolah dan anak-anak. Dan untuk program ini maksudnya ke dalam program atau pembelajaran kurikuler, yang mana itu termasuk ke dalam intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Jadi pembelajaran ini atau program ini nanti dijalankan anak-anak bisa ketika pulang sekolah atau di rumah. Dan untuk lini masanya yaitu terbagi jadi 3 minggu di akhir semester. Yang pertama, minggu pertama yaitu perencanaan program. Jadi di sini anak-anak diberi kesempatan untuk merencanakan program apa atau pertandingan apa atau permainan apa yang mereka mainkan. Sebelumnya anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok karena siswanya itu kelas 5 dan 6 itu ada dengan jumlah sekitar 40-an atau 50-an. Jadi masing-masing kelas akan dibagi menjadi 2, dan mereka akan bekerja sama merencanakan perjalanan program ini. Kemudian diawali dengan mereka menggali informasi terkait permainan tradisional. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk mencari tahu permainan tradisional itu apa dan apa saja macamnya. Nah, setelah itu ketika anak sudah tahu ada beberapa macam permainan tradisional, anak-anak diberi kesempatan untuk memilih dengan kesepakatan bersama melalui musyawarah permainan apa yang akan kita mainkan nantinya gitu, untuk perencanaan program. Dan untuk persiapan pertandingan yaitu ada di minggu kedua, yaitu terkait dengan anak-anak mempersiapkan semua keperluannya, yang mana seringkali dalam sebuah pertandingan itu ada berbagai peran, diantaranya yaitu ada yang pastinya ada tim 1, tim 2, dan ada berperan sebagai wasit, ada yang berperan sebagai pendukung, ada yang berperan sebagai medis atau P3K, dan juga ada di sini saya pengen juga ada yang berperan sebagai promotor atau caster atau penyiar. Nah, ini untuk apa? Untuk menggali potensi siswa, kreativitas siswa, bagaimana mereka praktek gitu. Nah, ini semua kita persiapkan di minggu kedua. Apa saja yang dibutuhkan, sekiranya kok butuh properti, butuh apa saja kita siapkan. Nah, di sini kami sebagai fasilitator, sebagai praktisi guru mapel, kita memberikan kesempatan semuanya kepada anak. Silakan kalian berkreasi sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan keinginan kalian. Dan yang pastinya tidak melanggar atau tidak
melewati batas-batas peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu minggu ketiga adanya festival atau kompetisi. Nanti di sini goalnya kita akan melakukan sebuah pertandingan yang mana dari berbagai macam kelompok yang sudah kita bagi tersebut dan tugasnya sebagai perannya nanti masing-masing. Nanti kita akan laksanakan di situ. Nah, ini juga untuk struktur program dan mitra komunitas ini mungkin kedepannya akan, ini kan sebagai rencana, kedepannya mungkin juga bisa jadi ini kita siapkan nanti di akhir semester setelah tes itu project ini endingnya nanti bisa ke arah ke sana. Jadi mungkin seringkali Bapak Ibu guru di SD atau di sekolah-sekolah itu ketika sudah melaksanakan tes ada yang namanya class meeting. Nah, itu juga nanti bisa kita arahkan ke sana. Meskipun itu sudah selesai proyeknya, tetapi itu masih berlaku berkelanjutan. Nanti kita bisa agendakan ke sana dan membuat suatu event atau kegiatan yang ada di luar sekolah. Gitu. Lanjut untuk kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Jadi di sini melihat dari kapasitas sekolah dan juga dari adanya aset-aset yang ada di sekolah, dan baik itu dari aset manusia, aset lingkungan dan lain sebagainya. Di sini saya melihat adanya sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi di sini saya lihat Pak Tanto juga selaku kepala sekolah itu sebagai kepala sekolah yang bijak dan bisa memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada kita sebagai Bapak Ibu guru di SDMK. Dan juga ada Bapak Ibu guru yang sejatinya itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan yang pastinya itu sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu semua. Dan adanya yaitu peserta didik yang berjumlah ini, mohon maaf salah tulis juga tipu, anak-anak yang terdiri dari, kalau nggak salah itu kelas 5 itu ada 50-an anak. Kalau kita ambil sampel kelas 5, kalau secara keseluruhan itu ada 186 Pak Guru, kan berapa? 184 untuk siswa keseluruhan. Yaitu dengan adanya aset-aset tersebut, sekolah memiliki halaman yang dapat difungsikan sebagai lapangan olahraga. Nah, di sini bisa kita lihat di depan itu ada lapangan yang cukup luas untuk jenjang SD, dan itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan untuk keterlibatan komunitas yang pertama yaitu peserta didik, yang pastinya karena ini perannya yaitu berpusat kepada peserta didik. Kita melibatkan peserta didik selama program berlangsung, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan refleksi. Jadi evaluasi dan refleksi pasti akan kita lakukan baik itu di awal, dalam perjalanan atau di akhir. Dan untuk keterlibatan komunitas di sendiri pastinya sudah jelas nih, ini karena ini project atau programnya berbasis KBS atau komunitas belajar sekolah, itu melibatkan seluruh warga sekolah. Sebagai wadah, SDMK itu sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan melakukan program. Jadi nanti Bapak Ibu juga program atau ikut andil dalam merefleksikan kegiatan atau program ini. Sekiranya sudah berjalan baik atau belum, atau perlu adanya perbaikan atau perlu adanya koreksi, masukan ini juga nanti kita perlukan dari peran Bapak Ibu guru semua. Dan paguyuban wali murid ini sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi program sekolah. Jadi ini juga akan melibatkan wali murid meskipun tidak secara menyeluruh seperti program-program misalnya ketika awal semester atau tahun ajaran baru tidak, tetapi di sini kita libatkan wali murid itu sebagai fasilitator yang ada di rumah. Nanti gunanya untuk memantau anak atau peserta didik di rumah. Dan rencana evaluasi di sini yang pasti program ini kita rencanakan juga evaluasi. Yang mana evaluasi yang kita perlukan untuk berjalannya program ini lancar atau tidaknya. Lini masa evaluasi
ada 3 yang kami rencanakan, yaitu awal program, yaitu untuk menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional. Jadi ini tepatnya di minggu pertama tadi di waktu awal persiapan. Jadi kita memberi kesempatan anak-anak untuk menggali informasi lebih jauh terkait permainan tradisional. Itu kita bebas tugaskan juga untuk menggunakan perangkat apapun atau gawai apapun. Kita bisa memfasilitasi, istilahnya memberi kesempatan anak boleh menggunakan handphone dan sebagainya, memanfaatkan fasilitas yang ada, baik itu internet, alat komunikasi. Dan juga di tengah program, yaitu mengobservasi partisipasi siswa dan keterlibatan siswa saat program berlangsung. Nah, ini ketika program ini sedang berjalan, dalam mempersiapkan kita juga akan melakukan evaluasi, yang mana ini juga kami melibatkan Bapak Ibu guru untuk memantau anak-anak. Pastinya ketika sudah di rumah, bagaimana untuk program ini mereka melaksanakan tugas kelompoknya atau melakukan pertemuan di luar jam pelajaran. Itu nanti kita memerlukan peran dari Bapak Ibu semua, dan pastinya juga saya sebagai fasilitator, sebagai guru lapor. Dan di akhir program refleksi kelompok dan individu yang dilakukan oleh siswa atau Bapak Ibu guru. Jadi di akhir program saya akan melakukan refleksi yang nanti dilakukan oleh anak-anak. Bagaimana pembelajaran ini, bagaimana program ini, bagaimana kesannya, bagaimana kedepannya nanti akan kita lakukan evaluasi. Dan untuk Bapak Ibu guru juga nanti kita dimintai refleksinya bagaimana program ini berlangsung, sudah baikkah atau perlu adanya tambahan dan sebagainya, masukan dan sebagainya, perbaikan dan sebagainya. Itu. Dan untuk sumber data yang kita ambil yaitu sebagai bahan pelatihan evaluasi akan menggunakan dokumentasi video yang pasti. Ini kegiatan ini, program ini akan kita dokumentasikan. Dan hasil wawancara kepada siswa, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan juga hasil refleksi. Teknik pengambilan data itu tadi yang kita gunakan melakukan observasi tadi, kita memantau anak-anak, kita melakukan wawancara dengan guru dan murid, dan juga refleksi dengan murid. Hasil refleksi kita gunakan untuk teknik pengambilan evaluasi. Dan selanjutnya yaitu kemungkinan tantangan. Jadi yang pastinya dalam sebuah program atau rencana proyek dalam belajar itu tidak lepas dari namanya tantangan. Karena ini proyek ini basisnya atau pendekatannya kita menggunakan SEM, yaitu sport edukasi model. Tadi yang sudah sempat saya jelaskan. Mungkin tantangannya yaitu model pendidikan SEM berubah diterapkan di SDPK 01. Jadi kemungkinan sebuah tantangannya ini akan sedikit sulit karena program ini sebetulnya belum pernah dijalankan atau model pendekatan ini belum pernah dijalankan. Kita memberikan peran baru kepada anak, mungkin sebelumnya belum kita jalankan, dan disitu pasti akan ada sebuah tantangan. Bagaimana mengkondisikan anak, mengarahkan anak. Nah, jadi solusinya yaitu mensosialisasikan manfaat SEM kepada warga sekolah, dan pastinya kepada mungkin Bapak Ibu guru yang masih baru tahu ternyata ada SEM, sport edukasi model. Kita memberikan kesempatan anak untuk berperan penuh dalam pembelajaran, dan juga kepada anak juga kita harus menjelaskan, oh dalam permainan ini ada peraturan seperti ini, ada peran yang harus dijalankan ini, peran sebagai pemain, sebagai pengatur pertandingan, sebagai supporter dan sebagainya. Itu perlu adanya sosialisasi. Dan tantangan yang kedua itu pengelola kelas, dan pastinya mungkin ini sudah sering kali Bapak Ibu alami terkait pengelolaan kelas, karena basicnya kita itu sekolah dasar atau SD, itu pasti anak-anak itu seringkali sedikit susah diakomodir atau dikendalikan. Dan pastinya pengelolaan kelas di sini harapannya ini berjalan lancar, tidak mengganggu kelas yang lain atau pembelajaran yang lain. Jadi biasanya anak-anak itu ketika sudah diberitahu aktif, asik, mereka bersemangat, sampai ketika mungkin waktu hari selanjutnya ada pembelajaran lain, mereka malah fokusnya ke
sini, tidak fokus ke pembelajaran yang seharusnya dilakukan pada hari tersebut. Maka solusinya yaitu menyusun perencanaan jadwal yang efisien tanpa mengganggu kegiatan lain. Jadi di sini kita harus menekankan, kegiatan ini nanti disiapkannya ketika sudah di rumah, karena sifatnya ini yaitu pembelajaran co-curricular yang tidak diingat dan juga tidak diekstra. Ketika sudah selesai pembelajaran di sekolah, di rumah itu silakan kalian baru boleh melanjutkan entah itu berdiskusi dengan temannya atau apapun itu, yaitu di luar sekolah. Oke, sudah selesai. Jadi itu mungkin apa yang saya presentasikan di sini. Jadi saya garis bawahi sekali lagi. Jadi presentasi ini yaitu salah satu bentuk rencana tindak lanjut yang mana dari satu program PKB PJOK, dan pastinya secara kompetensi, secara pribadi sendiri sebagai guru PJOK yang melibatkan Bapak Ibu guru. Dan itu harapan ke depannya program ini bisa dijalankan dengan baik dan mungkin ada imbas baiknya kepada rekan-rekan guru yang lainnya, yang mana kita sudah memberikan sebuah kompil belajar ini jatuhnya ke berbagi praktik baik mungkin, jadi saling belajar satu sama lain. Mungkin kedepannya hubungan atau kerjasama yang baik antara guru meskipun secara kompetensi kita berbeda, ada guru olahraga, ada guru agama, ada guru kelas, ada kepala sekolah. Nah itu nanti kita sinkronkan untuk menjalankan program-program yang di sekolah, yang artinya untuk meningkatkan pembelajaran anak yang artinya berpusat kepada peserta didik. Yang mungkin seringkali kita kata itu dalam RPP dan sebagainya, modul ajar itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini skalanya lebih besar, kita melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Mungkin itu saja presentasi saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Sekali lagi semoga kedepannya kegiatan apa saja yang ada di sekolah di SDMK bisa berjalan dengan lancar. Jadi bisa memberi manfaat baru kepada lingkungan atau warga sekolah SDMK, yang pastinya terutama itu untuk siswa-siswa atau siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Ayo kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.